Shalom, salam sehat sejahtera saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Salam jumpa bersama saya, Maria Sianet Yedi Wijaya, dalam renungan kitab suci. Hari ini saya akan membawakan renungan kitab suci yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita sama-sama membaca kitab suci kita. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Diambil dari kitab Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, bacaan Injil yang saya sampaikan hari ini sungguh sangat menyentuh hati. Kenapa saya mengatakan sangat menyentuh hati? Karena Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat janda itu. Lalu Yesus berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka anak muda yang sudah meninggal itu pun bangkit, lalu duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Kisah Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain sangat memberikan inspirasi juga untuk saya dalam menyampaikan kesaksian iman, kesaksian hidup saya untuk menolong sesama yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Banyak hal yang sederhana yang dapat kita lakukan, baik di dalam menolong sesama kita, baik di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, komunitas, paroki, bahkan di masyarakat. Kita menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, yang sangat memberikan kekuatan bagi mereka. Oleh sebab itu, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk hal-hal yang sederhana ini. Beberapa waktu lalu, ketika saya baru pulang dari gereja, saya melihat seorang ibu jatuh terpeleset di jalan. Padahal di jalan tersebut banyak orang yang lalu lalang, bahkan sebubaran gereja juga tidak ada seorang pun yang mau menolong ibu itu. Dan hati saya saat itu sungguh sangat tersentuh dan tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya kalau melihat fisik saya juga tidak mampu untuk membangunkan si ibu berdiri. Tapi karena hati saya tergerak oleh belas kasihan, tiba-tiba saya mempunyai kekuatan untuk bisa memapah si ibu untuk bangkit, untuk bisa berjalan lagi. Lalu saya memberikan si ibu minyak gosok supaya dia bisa memakainya di kakinya yang tadi terpeleset itu supaya tidak bengkak ataupun memar. Dan ibu tersebut mengucapkan terima kasih kepada saya. Kesaksian iman saya yang sederhana lagi yaitu ketika saya baru pulang olahraga pagi, jalan pagi di kompleks perumahan tempat tinggal saya. Saya melihat tukang sol sepatu berteriak-teriak menjajakan jasa sol sepatunya. "Sol sepatu, sol sepatu." Lalu saya memanggil bapak tukang sol sepatu tersebut untuk mensol sepatu saya.
Saya melihat keringatnya mengalir dari keningnya. Lalu bapak tersebut melap keringatnya dengan handuk yang ada di lehernya. Hati saya tergerak oleh belas kasihan. Lalu saya memberikan 1 botol air mineral untuk bapak tersebut bisa minum, dan kemudian saya memberikan 2 buah mangga harum manis untuk bisa saya berbagi dengan bapak tersebut. Lalu si bapak tersebut mengucapkan terima kasih kepada saya sambil berkata, "Ibu orang Kristen ya?" Si bapak bertanya kepada saya, lalu saya menjawab, "Iya benar Pak, saya orang Katolik, saya seorang Kristiani." Hati saya sangat tersentuh dengan perkataan si bapak tukang sol tadi, bahwa perbuatan baik sangat identik dengan Kristiani. Jadi untuk melakukan hal-hal baik dapat kita lakukan dalam menolong sesama kita yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas, tanpa kita membeda-bedakan baik itu suku, ras maupun agama. Mari kita tetap terus mengimani Kristus supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus, baik dalam hal perkataan, tindakan, maupun perbuatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.